Pasca hujan deras yang mengakibatkan 7 kecamatan dan 13 kelurahan di Kota Medan terendam banjir, Satu Untuk Negeri TV One Biro Sumatera bersama relasi ikut membantu meringankan korban banjir dengan memberikan bantuan ke 3 titik lokasi banjir terparah di Kota Medan. Bantuan pertama diberikan langsung oleh pihak PT PN 2 Tanjung Morawa dengan memberikan sembako berupa beras, minyak goreng, dan pakaian layak pakai. Selain itu, Dinas BBPLK Medan juga memberikan bantuan 1 unit wastafel umum secara simbolis kepada kepala lingkungan dan nantinya akan dibagikan ke warga Gang Merdeka Semati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Kegiatan kita, Pak, turut berkontribusi untuk korban yang terdampak banjir, Pak, yang terjadi di Kota Medan. Jadi kebetulan kami dari Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan, Pak, ada hasil pelatihan yaitu berupa masker dan wastafel, dan juga kita beberapa pegawai berembuk untuk memberikan juga mie instan gitu, Pak. Berapa wastafel, Pak, yang untuk warga? Yang kita sumbang ada 1 unit, Pak. 1 unit. Masker 1000 pieces. Peduli PT PN 2 terhadap warga yang mengalami musibah banjir ya. Nah, khususnya di perumahan Gria Nusa 3 ini adalah merupakan komplek dari perumahan PT PN 3 yang dibangun koperasi. Tentunya kami konsentrasi di sini memberikan bantuan karena sebagian besar dari penduduk Gria Nusa 3 ini ada merupakan karyawan dan pensiunan dari PT PN. Terima kasih kalau bantuan ya, alhamdulillah terus mengalir, baik itu dari PTP ya, PTP 2 dan PTP 3, dan selebihnya mungkin dari donatur-donatur dari kelurahan kita ini juga. Jadi saya selaku Lurah Tanjung Selamat beserta staf dan seluruh anggota mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu para donatur, terkhususnya PTPN 2 yang mana telah membantu untuk warga Kelurahan Tanjung Selamat ini. Bantuan juga diberikan pihak PT PN 2 Tanjung Morawa bersama Horizon Hotel Kuala Namu dengan memberikan sembako kepada korban banjir di perumahan Nusa 3, Jalan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Bantuan ini dari PT PN 2 berupa sembako, minyak goreng, Indomie, gula, dan beras. Korban banjir yang terjadi di Kota Medan dari perusahaan kami dari PT PN 2. Kami dari Horizon Kuala Namu ikut prihatin atas masalah ini sesuai dengan moto yang kami pegang dari awal, yaitu Yes We Care. Kami merasa peduli atas apa yang terjadi saat ini. Semoga apa yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran buat kita sehingga kita pun kembali merasa peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Tanggung jawab sosial kita pada masyarakat yang terkena musibah banjir. Kami Perumas Muda ini merupakan humas-humas muda yang ada di seluruh kampus yang ada di Sumatera Utara. Inilah yang bisa kami lakukan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Kami juga mengajak anak-anak muda, kaum milenial lainnya, ayo sama-sama kita peduli, bantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terkena banjir. Selanjutnya bantuan 1 Untuk Negeri juga diberikan oleh Ikatan Jaka Darah Medan, Parhumas Medan, dan Kardopa Digital kepada korban banjir yang berada di pinggir rel Jalan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Jiwa sosial kita, Bu, selaku Ikajara Kota Medan, yang mana dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat Kota Medan sekitarnya banjir ini, kita kumpulan Ikajara dan keluarga besar Ikajara tergerak untuk memberikan sumbangsi semaksimal yang kita miliki untuk beberapa titik yang ada di Kota Medan. Dan ini adalah hari ketiga kita sudah melakukan hal seperti ini. Dari BPC Perhumas Medan merasa turut prihatin dengan kondisi banjir yang melanda Kota Medan, sampai dengan 7 kecamatan harus ada korban. Sehingga kami merasa perlu untuk turun ke lapangan melihat situasi masyarakat. Dan kami berharap dengan melihat kondisi yang ada ini, agar pemerintah Kota Medan, apalagi kita sedang akan melaksanakan pilkada, benar-benar memperhatikan kondisi ini, sehingga ke depan hal-hal demikian tidak akan terulang kembali. Hal ini mungkin bukan pekerjaan mudah, tapi kami siap mendukung agar pemerintah Kota Medan khususnya dapat melakukan hal yang terbaik untuk masyarakatnya. Kardopa Digital adalah bagian dari Kardopa Group. Radio Kardopa sendiri adalah radio nomor 1 di Sumatera Utara dengan pendengar terbanyak. Kita juga punya Radio Visi FM Medan, Radio Dis FM Tebing Tinggi, Radio Karisma Balige,
Radio SJI Sibolga, dan saya sendiri, Jukti Esther, CEO dari Karupa Digital adalah di bidang digital dan teknologi. Di sini bersama teman-teman sebagai bentuk kepedulian, kegiatan CSR kami turun ke beberapa titik, yaitu kegiatan kepedulian banjir di Medan. Dengan tersalurnya bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban korban banjir. Dari data BPBD Kota Medan, sebanyak 2.773 rumah warga terendam, 1.983 kakak dan 5.965 jiwa mengungsi akibat banjir. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Berakhirnya masa tugas ditandai dengan malam pelepasan tugas pejabat sementara Bupati Oku. Acara pelepasan tugas PJS dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dihadiri oleh seluruh SKPD dan unsur Forkopimda Kabupaten Oku. M. Zaki Aslam mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen ASN dan para pejabat di Oku atas kerjasama selama 71 hari masa kerjanya. Dirinya menyebut selama menjadi PJS Bupati Oku banyak mendapat pembelajaran dari semua pihak. Ia pun menambahkan waktu yang singkat merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya. Meski singkat, namun dirinya merasa sudah menjadi bagian dari keluarga besar Kabupaten Oku. Jadi selama 71 hari kami bersama-sama seluruh elemen lapisan masyarakat Ogan Komering Ulu mendapatkan pembelajaran, pengetahuan, dan bantuan moral kami dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat bupati tersebut, dan kami merasa bangga, merasa sudah menjadi bagian daripada keluarga besar dari masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selama beliau memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu ini kurang lebih 71 hari, beliau adalah sosok pemimpin yang begitu humble, begitu dekat dengan bawahannya, dan kelihatan jiwa pemimpin yang lebih kepada pendekatan kepada bawahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu terlalu singkat untuk kami lebih mengenal beliau lebih dalam lagi. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 wilayah di seluruh Indonesia usai digelar. Protokol kesehatan dalam pilkada ini sangat diprioritaskan oleh penyelenggara pemilu, mengingat ini pertama yang digelar di tengah pandemi virus COVID-19. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri, pemilihan bupati dan wakil bupati hanya diikuti calon petahana yang melawan kota kosong. Pemilih yang hadir wajib mengenakan masker, menjaga jarak, membawa kelengkapan memilih dari rumah, serta hadir pada jam yang telah ditentukan. Ketua KPU Oku Naning Wijaya usai melakukan pencoblosan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyalurkan aspirasinya, serta tetap mematuhi aturan kesehatan pada pilkada serentak kali ini. Dan alhamdulillah hari ini masyarakat walaupun di pandemi COVID ini mereka datang menggunakan masker dan memilih ke TPS, juga masih TPS untuk saya memilih. Tim pengaman dari keamanan baik dari Polri, TNI, Polri, kemudian dari Bawaslu, dari Pol PP dan satu-satu tugas lainnya, itu juga agar dapat menjaga keamanan di Oku ini agar tetap kondusif setelah selesainya pilkada ini. Kuriana mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh tim kampanye serta kepada unsur TNI Polri yang telah menjaga Pilkada Oku tetap aman dan tertib. Pilkada Oku digelar hanya dengan satu pasangan calon, yakni Kuriana Aziz Johan Anwar yang diusung seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Oku. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan.
Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Halim alias Akim, warga Jalan Merbau, Blok 86, Komplek Cemara, Desa Sampali, Deli Serdang, Selasa lalu digelar secara online di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Cabang Labuhan Deli. Terdakwa diduga menggunakan cek kosong untuk melakukan pembayaran bisnis kedelai. Dalam sidang online dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi, korban Daniel Rahmat dan Diana, warga Pasar 8, Desa Mandunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, mengaku kasus ini bermula dari pemesanan kacang kedelai oleh terdakwa melalui perusahaannya pada rentan Januari 2015 silam. Sidang itu terungkap, Hakim melakukan penipuan terhadap 2 agen importir, yakni Daniel dan Diana, yang menimbulkan kerugian mencapai 682 juta rupiah. Saat jatuh tempo pembayaran, terdakwa berdalih dan menghindar agar tidak menyetorkan uang pembayaran pesanan barang tersebut. Majelis hakim yang diketuai Munawar dan 2 anggota hakim mendengarkan keterangan para saksi korban. Dalam keterangan saksi di hadapan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli, Rahmaniar Tarigan, belakangan terdakwa justru membayar pesanannya menggunakan cek biliet giro sebanyak 8 lembar dengan nominal per lembarnya 80 juta rupiah. Namun ketika korban hendak mencairkan giro tersebut, ternyata nilainya kosong sehingga korban merasa ditipu oleh terdakwa. Semula terdakwa sempat memohon tempo waktu pembayaran selama 2 bulan. Tapi ketika pembayaran jatuh tempo dan terus ditagih oleh korban, tetap tidak ada niat membayar. Sementara itu, sidang kasus ini akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda keterangan saksi lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One, mengabarkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan, Popo Ali Solehin atau PAS, mengklaim kemenangan. Hasil tersebut merupakan hasil hitung cepat atau quick count dari tim calon pasangan tersebut. Dari hasil hitung cepat atau quick count yang diterima pasangan Popo Ali Solehin atau PAS, total suara yang berhasil dihimpun sebanyak lebih dari 209.879. Dari jumlah suara DPT 259.301 pemilih, kolom kosong mendapat 8.330 suara. Total suara yang dihimpun hingga malam hari dari hitung cepat pasangan ini memperoleh suara sebanyak 97% dari pemilih di 893 TPS yang tersebar di 252 desa, 7 kelurahan di 19 kecamatan. Calon Bupati Oku Selatan Popo Ali mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pemilih yang telah berpartisipasi dalam kemenangannya, apalagi jumlah partisipasi pemilih tersebut melebihi target mereka. Dengan perolehan persentase suara 97%, dipastikan pasangan Popo Ali dan Solihin akan maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan capaian persentase itu membuat mereka berhasil memecahkan rekor persentase perolehan suara terbanyak di Sumatera Selatan bahkan Indonesia. Tentu ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada semua keluarga besar, simpatisan, tim pemenangan maupun tokoh masyarakat yang ada di seluruh 19 kecamatan ini. Kemenangan ini kami persembahkan adalah kemenangan kita bersama, terutama kemenangan masyarakat Oku Selatan secara umum. Pasangan Popo Ali Solehin atau PAS merupakan pasangan incumbent yang kembali maju di periode kedua. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Partisipasi pemilih di Oku Timur dalam pilkada langsung Bupati dan Wakil Bupati lebih dari 75%. Jumlah DPT di Kabupaten Oku Timur pada pilkada langsung Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur menurun dibanding pada pemilu langsung legislatif dan presiden tahun lalu. Pada pemilu langsung legislatif dan presiden, jumlah DPT Kabupaten Oku Timur mencapai 487.124 mata pemilih. Untuk pilkada kali ini, jumlah pemilih tetap di Kabupaten Oku Timur turun menjadi 464.486 suara. Menurut Ketua KPU Oku Timur Herman Jaya, penurunan jumlah pemilih disebabkan oleh gagalnya input data kartu keluarga, penduduk pindah, dan berbagai kendala lainnya. Satu yang paling penting dari tinjauan ini adalah tingkat partisipasi.
yang begitu baik. Mudah-mudahan target nasional 77,5 sepertinya terlampaui. Kita tadi mendekati angka 80, bahkan ada yang plus. Antusias masyarakat dan juga banding pemilu kemarin memang ada penurunan DPT kita, dan tetapi ini tidak mungkin mengurangi partisipasi masyarakat tetap semangat untuk ke TPS. Berapa jumlah DPT sekarang? DPT sekarang berjumlah 486. Untuk menjamin keterbukaan, pihak KPU menggunakan aplikasi Sirekap untuk memantau hasil penghitungan suara dari tingkat TPS. Sebagai antisipasi masalah jaringan, penghitungan manual harus dilakukan dengan teliti. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Rido Saputra, TV One mengabarkan. Di tengah masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan para pegiat seni film dan sineas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau untuk menyalurkan ide kreatif dalam membuat film. Terbukti dalam festival film pendek yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang melalui bidang ekonomi kreatif ini, 11 dari 20 karya film pendek masuk nominasi penjurian tahap akhir yang digelar selama 2 hari, 2 dan 3 Desember lalu. Tahap penjurian yang berlangsung 2 hari digelar secara terbuka dengan menghadirkan peserta, namun dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tahapan festival film pendek pertama kalinya dengan tema kearifan lokal ini dimulai pada 16 Oktober, yaitu tahapan pendaftaran, kemudian tahapan pengumpulan karya pada 30 November, hingga penjurian dan pengumuman pemenang tanggal 3 Desember. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang, Surjadi, tema kearifan lokal sengaja diambil untuk memperkenalkan budaya Melayu. Surjadi juga berharap dari 11 karya yang masuk nominasi nantinya ada yang viral seperti film Tili. Dengan mengangkat kearifan lokal, kita juga akan mendorong bagaimana orang luar bisa memahami kebudayaan Melayu itu seperti apa yang dituangkan dalam film pendek. Nanti kita akan upload film-film ini di Pesona Tanjung Pinang Official YouTube, akun YouTube kami. Di situ bisa nanti kita tonton sama-sama. Saya berharap nanti di antara 11 film pendek ini ada yang seviral film Tili gitu kan ya. Oke. Setelah melalui penjurian yang ketat dari 11 karya yang masuk nominasi, terpilih 3 pemenang, yaitu juara pertama film Berinai, karya Bujang Temberang Production. Juara kedua film Resam Berpantang, karya Gemenskaf Production. Dan juara ketiga film Deram-Deram, karya Ori Production. Total hadiah festival film pendek yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui bidang ekonomi kreatif ini adalah 41 juta rupiah. Menurut produser film Berinai, Dadi Wahyudi, ide film Berinai didasari keinginan mereka untuk memperkenalkan tradisi Melayu yang tetap dipertahankan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu kearifan lokal. Jadi Berinai ini menurut kami merupakan salah satu kebiasaan pengantin baik di Tanjung Pinang ataupun di daerah lain yang rata-ratanya orang Melayu pasti melakukan berinai sebelum pernikahan. Film pendek berjudul Berinai dengan durasi 14 menit dengan setting lokasi di perkampungan Melayu ini menceritakan tradisi berinai bagi pengantin Melayu yang hingga kini terus dilestarikan dan syarat makna. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Khairullah, TV One mengabarkan. Senin lalu, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan mengerahkan seratusan pasukan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 Belawan bantu pencarian korban yang belum ditemukan dan aksi bersih korban banjir bandang Medan Deli Serdang, Sumatera Utara. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan yang mengerahkan 100 personil pasukan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 Belawan langsung terjun ke lokasi banjir di kawasan perumahan The Flamboyan, Kecamatan Medan Sunggal, dan kawasan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, kegiatan ini tentunya ada kita membantu masyarakat, baik proses evakuasi barang-barang, material yang rumah terendam banjir, pencarian orang hilang, dan juga kami memberikan apabila ada sembako-sembako yang berguna untuk dapur-dapur lapangan yang ada. Dari Belawan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.
Tim Dinas Pemberdayaan Desa atau PMD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali melakukan pelatihan di 8 desa di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di antaranya 8 desa ini adalah Desa Bandar Agung, Desa Jaya Agung, Desa Sri Gading, Desa Bumi Agung, Desa Agung Jaya, Desa Mandalasari, Desa Karang Agung, serta Desa Sukamakmur. Pelatihan stunting ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi. 8 desa ini merupakan desa terakhir dilaksanakannya pelatihan stunting di tahun 2020. Kami jajaran kepala desa, kami semua mengadakan pelatihan stunting ini karena memang program pemerintah dan memang ini harus dilaksanakan. Jadi kami mengumpulkan dari berbagai macam elemen. Yang pertama ada juga dari guru PAUD, ada juga dari KPM, ada juga dari Bedan, ada juga dari Posyandu. Pelatihan stunting untuk yang terakhir ini selain Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi juga turut dihadiri oleh Camat Kecamatan Lalan Andi Soeharto. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dodi Reza melalui PMD sudah melaksanakan program stunting ini. Harapan kami masyarakat di Lalan ini mengenal stunting ini apa dan untuk menghadapinya seperti apa. Kader-kader ini, sasaran kami ya kader-kader bidan desa segala macam dari desa, semoga dapat ilmu sehingga stunting di Lalan ini dapat ditekan semini mungkin. Dengan adanya pelatihan stunting ini semoga bisa menekan angka kemiskinan serta tidak adanya warga yang kekurangan gizi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Barisan Pemuda Nusantara Sumatera Utara atau BAPERA Jumat kemarin bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kecamatan Medan Denai dan Kecamatan Medan Area. Satu persatu rumah warga prasejahtera di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, didatangi BAPERA Sumut. Mereka diberikan sembako berupa beras, minyak goreng, gula, dan bubuk teh yang diserahkan langsung oleh Ketua BAPERA Sumut Abdul Rahman. Selain warga di Kecamatan Medan Denai, ribuan paket sembako ini juga diberikan kepada warga di Kecamatan Medan Area. Pemberian sembako ini rutin setiap Jumat diberikan BAPERA Sumut melalui program Jumat Berkah. Usai memberikan sembako di Kecamatan Medan Denai dan Medan Area, BAPERA Sumut kemudian meninjau banjir di kawasan Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang ditimpa musibah, BAPERA Sumut menyerahkan ratusan bungkus nasi dan ratusan paket sembako kepada warga. BAPERA Sumatera Utara melihat meninjau langsung korban banjir yang ada di Kampung Aur. Semoga kedepannya wali kota terpilih Kota Medan tidak banjir lagi. Kita berharap pada Bang Bobi dan Bang Aulia Rahman untuk memperhatikan masyarakat yang di pinggir sungai. Tadi kita ada membawa aqua sama nasi 1.200 berupa gula, minyak makan, bubuk teh, indomie sama beras. Itu kegiatan rutinitas BAPERA Bang ya? Ya, itu sebagian kegiatan rutin BAPERA Sumatera Utara. Terkait banjir di kawasan Medan Maimun, pemuda yang akrab disapa Dede berharap wali kota dan wakil wali kota Medan terpilih dapat fokus menangani banjir di kawasan Medan Maimun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Unggul sementara hasil hitungan cepat ratusan pendukung pasangan calon wali kota Medan Bobi Afif Nasution, Aulia Rahman menggelar nonton bareng quick count di kantor Pemuda Pancasila, Majelis Pimpinan Cabang Kota Medan Jalan Sutrisno. Simpatisan berharap jika terpilih resmi nanti, menantu presiden ini mampu membawa perubahan signifikan untuk Kota Medan. Bentuk dukungan terus mengalir terhadap pasangan calon wali kota Medan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Unggul sementara hasil hitung cepat, ratusan simpatisan Pemuda Pancasila petang tadi menggelar konsolidasi pengamanan suara. Telah memberikan kemenangan terhadap pasangan Bobi Aulia yang kita dukung untuk Kota Medan dan di daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Langkah berikutnya adalah mengawal sampai selesainya perhitungan di tingkat KPU Kabupaten Kota.
termasuk Kota Medan ini terus mengawal. Saya kira itu. Hari ini di Sumatera Utara hasil sementara dukungan pemuda Pancasila menang 70% dari 23 pilkada yang ada di Sumatera Utara. Itu menunjukkan kader sudah paham dan solid mendukung dan menjaga marwah pemuda Pancasila. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kader Sumatera Utara ini yang bekerja mendukung paslon yang didukung oleh pemuda Pancasila. Meski masih unggul di hasil hitung cepat atau quick count, sejumlah pendukung telah melakukan perayaan. Dengan protokol COVID yang ketat, simpatisan pemuda Pancasila ini nantinya akan mengawal penghitungan suara hingga tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Pihaknya berharap calon yang mereka usung nantinya jika resmi dilantik dapat membawa perubahan besar untuk Kota Medan. Kerinduan masyarakat untuk mengubah Kota Medan maju merupakan hal yang membuat warga yakin memilih pasangan ini. Hingga petang tadi, pasangan nomor urut 2 ini unggul 55% lebih dari pasangan Ahyar dan Salman Al-Farizi. Meski belum final, simpatisan ini nantinya akan mengawal penghitungan suara dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga KPU Kota Medan. Dalam acara ini turut hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Musa Rajeksa. Golkar sendiri mempunyai target 70% kemenangan untuk calon yang diusung dalam kontestasi pilkada serentak di Sumatera Utara. Ijek berharap torehan ini nantinya akan mengalir ke daerah-daerah lain yang calonnya diusung Partai Golkar serta pemuda Pancasila. Mudah-mudahan hasil ini terus berlanjut sampai dengan akhir perhitungan. Kita berharap calon wali kota Medan yang wali kota terpilih, memang itulah keinginan masyarakat Kota Medan. Dan kami dari Partai Golkar mendukung pasangan nomor 2 yaitu Bobi Aulia. Kita berharap Bobi Aulia bisa mengungguli perhitungan ini sampai dengan akhir perhitungan, dan Bobi Aulia insya Allah bisa terpilih menjadi wali kota dan wali kota Medan. Sementara itu, guna memantapkan posisi kemenangan Bobi Aulia, seluruh kader pemuda Pancasila akan mengawal pleno hingga Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Hasil ini juga semakin membuat solid pemuda Pancasila Sumatera Utara, khususnya PP Kota Medan di bawah pimpinan Rahmadiansyah. Dian juga nantinya akan mengawal Bobi untuk membuat Kota Medan lebih baik dan maju. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Agung Harahap, TV One mengabarkan. Indonesian Hotel General Manager Association atau IGMA Sumatera Utara menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda di Grand Indah Medan Hotel Kota Medan. Rakerda IGMA Sumut 2020 mengangkat tema Transform the New Normal Era, turut diikuti seluruh DPC IGMA Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Ketua IGMA Sumut Ahmad Zulham menjelaskan, Rakerda merupakan agenda tahunan yang membahas guna mempertajam kembali program kerja, tujuannya untuk bisa membuat program kerja di tahun depan lebih baik lagi. Bagi IGMA Sumut, Rakerda ini sangat penting, karena dalam pilar pariwisata, asosiasi salah satu dari 5 pilar tersebut adalah partner pendukung dari pemerintah. Karena tujuannya adalah untuk bisa membuat program kerja di tahun depannya, sehingga semua arah dari arah dari keberadaan kita itu bisa jauh lebih tajam dan lebih terprogram dengan baik, sehingga kita sebelum memasukin tahun baru, dalam hal ini contoh kayak tahun 2021, di akhir tahun kita melakukan yang namanya Rakerda. Jadi semua program-program yang akan kita laksanakan di tahun 2021 itu kita bicarakan hari ini, kita tentukan hari ini, dan kita akan pertajam hari ini semuanya. Dalam Rakerda IGMA Sumut, program kerja akan ditata dan disusun kembali. Program kerja yang sempat tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19 bisa terlaksana di tahun 2021 mendatang dengan kondisi yang terjadi saat ini, yakni adaptasi kebiasaan baru. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan.
Setelah sempat 3 kali tertunda karena tidak quorum, DPRD Kabupaten Langkat akhirnya mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 menjadi peraturan daerah sebesar 1,8 triliun rupiah. Perda ini disetujui oleh 8 fraksi di DPRD Langkat, yakni fraksi Golkar, Gerindra, fraksi PKS, fraksi KPK, fraksi BPI, fraksi PAN, dan fraksi Nasdem. Sedangkan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Demokrat tidak setuju dan tidak hadir dalam paripurna tersebut. Dalam tanggapannya, sejumlah fraksi di DPRD Langkat meminta pemerintah Kabupaten Langkat menggunakan anggaran untuk kepentingan dan pelayanan masyarakat umum seperti pembangunan jalan, renovasi sekolah, dan perbaikan sarana kesehatan. Sementara itu, Bupati Langkat TR Perangin-Rangin menyatakan terima kasihnya atas masukan dan tanggapan yang disampaikan DPRD Langkat untuk kemajuan pembangunan di Langkat. Setelah disahkannya menjadi peraturan daerah atau RAPBD Langkat tahun 2021 tersebut akan disampaikan ke Gubernur Sumatera Utara. Rp174.273.308 yang berasal dari pendapatan asli daerah. Satu, kami meminta meninjau ulang kepala sekolah. Masalahnya kepada para kepala sekolah harus memenuhi syarat dan dikembalinya, maka suatu anggaran dapat dilakukan program jika kebijakan anggaran diarahkan memberikan akses pada masyarakat banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berkembang. Dan sekali tentang persetujuan DPRD Kabupaten Langkat terhadap rancangan peraturan daerah tentang. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, Universitas Terbuka melaksanakan wisuda periode kedua tahun akademik 2020-2021. Upacara dan penyerahan ijazah dilaksanakan secara daring di gedung UPBJJ Universitas Terbuka di Jalan Bromo, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Penyelenggaraan ini diikuti 524 wisudawan-wisudawati se-Sumatera Utara dari Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Politik di Universitas Terbuka. Sondang Purnamasari selaku Direktur Universitas Terbuka Medan mengatakan, wisudawan-wisudawati Universitas Terbuka berhasil mencetak lulusan terbanyak yang diterima sebagai CPNS. Hal ini diakuinya karena evaluasi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran serta kurikulum yang baik. Rektor sudah membuat pernyataan, Rektor Universitas Terbuka terkait dengan lulusan terbanyak ya dari Universitas Terbuka yang diterima di CPNS. Nah, itu adalah ada 3 faktor ya yang membuat UT berhasil mencetak lulusan terbanyak. Pertama tentunya adalah kurikulumnya. Kurikulum UT sudah baik berarti. Yang kedua adalah evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajarnya, itu secara berkualitas dan terstandar seluruh Indonesia. Sehingga lulusan UT itu lulusan UT Medan, lulusan UT Jakarta, lulusan UT seluruh Indonesia maupun luar negeri itu standarnya sama. Ya, sehingga mereka UT bisa berhasil menjadi pencetak CPNS yang terbanyak gitu ya di Indonesia. Yang ketiga adalah kemandirian ya. Dengan lahirnya para wisudawan Universitas Terbuka diharapkan mampu bersaing dan mampu meningkatkan karir dalam bekerja. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pasangan FBT-MO nomor urut 1 dipastikan menang telak dalam Pilkada Pakpak Barat hasil hitung cepat. Calon Bupati nomor urut 1 diarak warga, pendukung, dan tim sukses setelah mendengar hasil hitung cepat dari TPS-TPS yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Pakpak Barat. Beginilah suasana di posko pemenangan FBT-MO, terlihat euforia masyarakat dan tim pendukung pasangan FBT-MO nomor urut 1 setelah mendengar hasil hitung cepat dari TPS-TPS yang tersebar di 8 kecamatan di Pakpak Barat. Calon Bupati nomor urut 1 Frans Benhard Tumanggor diarak-arak warga dan tim pendukungnya keluar dari lokasi penghitungan suara cepat. Terlihat kebahagiaan terpancar dari wajah Frans Tumanggor, ia pun menangis setelah mendengar hasil penghitungan cepat. Frans berharap kemenangan ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Pakpak Barat.
Ia pun berjanji, ia dan wakilan nanti akan tetap menjalankan visi misinya sesuai janjinya kepada masyarakat Pakpak Barat. Ya, kita akan membangun dengan program-program nasional yang masuk di sini. Kita sudah mengamankan program nasional dengan saya terpilih. Maka dari itu, ke depan kita perlu kebut semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Kebetulan Pakpak Barat ini rendah APBD, maka harus ada hubungan dari pusat. Bagaimana nanti dana-dana dari pusat masuk ke sini, maka rakyat jadi sejahtera. Semoga aja. Terutama mudah-mudahan 5 tahun ke depan Pakpak Barat akan lebih semakin sejahtera. Oke Bang, terima kasih. Dari Kabupaten Pakpak Barat, Irfan TV One mengabarkan. Ih, masak daun ubi aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Talak kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Ih, udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Ih, hampir ketabrak aku. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati, mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau tunggu auden ya? Belum siap aku bercakap. Ngamber aja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah dudon ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian.